nggak ketembus dia bisa ke bawah ya. Tapi misalkan kalau ketembus dia bisa lanjut ke atas ya. Jadi nanti kalau misalkan ini nggak bisa tembus dia bisa ke bawah. Tapi kalau ini tembus dia akan lanjut ke atas. Ini udah beberapa kali mantul ya. Di sini satu ya kan, di sini dua. Dua kali dia retest di sini. Kalau misalkan dia ini tembus, di sini ada quick retest. Kalau melihat di sini ada quick retest dan di sini mantul lagi. Ya, alasan dia mantul karena ada ini. Kalau ini jebol dia bisa ke bawah. Kalau enggak ya dia akan koreksi ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa kita akan disclaimer dulu teman-teman, bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman perlu cek ulang, sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing. Karena nggak ada jaminan apapun juga dari saya dan resiko di tangan teman-teman masing-masing ya. Karena trading itu mempunyai resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan bahas BTC USD aja dari time frame D1 sampai ke M5. Seperti biasa, Sabtu Minggu biasanya kita akan bahas di BTC USD aja. Oke, di BTC USD ini kondisinya cenderung mulai uptrend meskipun belum membentuk sebuah new high. Tapi secara EMA 200 ini udah mulai terbentuk meskipun belum sempurna ya. Maksudnya belum terbentuk dengan bagus. Tapi kita akan bahas apa yang bisa kita bahas secara supply and demand meskipun nggak ada rules. Oke, yang perlu diperhatikan teman-teman, karena di sini adalah uptrend, maka di sini ada area yang cukup menarik sebenarnya. Di sini ada rally base rally, cuman area ini cukup lebar ya. Di sini ada RBR ya, ada rally base rally, cuman cukup lebar banget areanya, tapi ya bisa memungkinkan dia untuk mantul ya. Jika di atas di sini ada ini ya, ada rally base drop yang memungkinkan juga dia bisa mantul. Di sini ada rally base drop ya. Kalau dia turun bisa aja dia gini ya. Kalau misalkan naik ya, kalau misalkan ini nggak ketembus dia bisa ke bawah ya. Tapi misalkan kalau ketembus dia bisa lanjut ke atas ya. Jadi dua area ini menentukan di D1. Dia bakalan lanjut uptrend dan naik lebih jauh atau dia terpantul di rally base drop menuju ke rally base rally. Itu sih untuk di D1 ya. Kita akan turunkan lagi ke 240. 240 di H4 ya, kita akan hapus biar nggak bingung. Di H4 ini adalah kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini ada beberapa area yang cukup menarik sih, teman-teman. Ya, di sini ada rally base rally ya. Kalau teman-teman lihat sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Ini area paling konservatif ya. Cukup menarik banget. Di sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya. Ini konservatif. Yang area agresif di sini ada rally base rally. Di sini ada rally base rally yang cukup agresif. Dan yang paling agresif sebenarnya di sini ya. Di sini ada rally base rally juga. Nah, sini ada rally base rally juga. Itu kenapa dia bisa mantul berkali-kali. Yang pertama mantul di sini. Dan yang kedua mantul di sini ya. Jadi dua kali dia mantul. Kenapa? Karena ada rally base rally yang di sini ya. Tapi area ini nggak fresh. Bisa aja dia nanti kalau koreksi bisa menentu rally base rally yang di area agresif ataupun yang di konservatif. Jika ke atas, teman-teman perlu cek di sini ya. Di sini ada rally base drop. Ini kita warnai merah aja ya. Kita warnai merah. Di sini ada rally base drop. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ini nggak bisa tembus dia bisa ke bawah, tapi kalau ini tembus dia akan lanjut ke atas. Ini udah beberapa kali mantul ya. Di sini satu ya kan, di sini dua kali dia retest di sini. Kalau misalkan dia ini tembus dia bisa ke atas, kalau enggak dia akan koreksi turun ke bawah dan menyentuh ke beberapa area kita ini ya.
Jadi itu untuk di BTC USD di H4. Kita akan turunkan ke 60. Kita akan hapus biar nggak bingung. Ya. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas sebenarnya trennya ya. Masuk di area sideways ya. Cuman kita akan coba jelaskan. Ada beberapa supply and demand yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama di sini ada drop base rally yang kemungkinan ini bisa menjadi pemantulan. Ya. Di sini ada drop base rally. Meskipun secara EMA dia udah nyebrang. Artinya area ini bisa aja ketembus ya. Di sini ada drop base rally. Dan di atas ini ada rally base drop. Nah ini ada rally base drop. Itu kenapa ini bisa mantul berkali-kali ya. Sini ada rally base drop. Nah, ini bisa mantul sekali di sini. Kalau teman-teman cek ya sini mantul. Dan di sini juga mantul ya. Alasan dia mantul karena ada rally base drop ya. Dan ini di sini ada drop base drop. Kalau ini tembus dia bisa ke atas, kalau ini tembus dia bisa ke bawah ya. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini sekarang kondisinya lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas, jadi nggak ada yang perlu kita bahas ya. Trennya lagi nggak jelas dan nggak ada area yang cukup menarik juga. Di M15 kita cek, di M15 juga sama, trennya juga lagi nggak jelas. Dan kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di sini ada drop base rally ya, ada DBR ya. Ada DBR, ini kenapa dia tertahan. Kalau DBR ini jebol, dia kemungkinan bisa tembus lagi ke bawah. Kalau enggak, dia bisa mantul lagi ke atas. Sementara nggak ada area yang cukup menarik di BTC USD M15 dan kita akan turunkan lagi ke M5. Di M5 ini kondisinya sekarang lagi cenderung downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik ya. Kalau teman-teman cek, ini alasan dia bisa mantul. Kalau kita turunkan di M5, nah ini ya. Sini ada drop base rally. Nah, drop base rally. Area originalnya ada di sini ya. Di sini ada quick retest. Kalau melihat, di sini ada quick retest. Dan di sini mantul lagi. Ya, alasan dia mantul karena ada ini. Kalau ini jebol, dia bisa ke bawah. Kalau enggak ya, dia akan koreksi ke atas. Namun kita nggak ada area yang cukup menarik. Oke, mungkin itu aja teman-teman outlook atau plan kita ya. Sekali lagi kita akan disclaimer ya, bahwasanya apa yang kita sampaikan bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, tapi sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman perlu cek dan analisa ulang sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing ya. Ini bukan signal, ini bukan sebuah rekomendasi apapun, nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan resiko di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing karena trading itu resikonya cukup tinggi. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.